asid, ada malonic acid ya. Oke, yang ketiga adalah alifatik. Yang keempat adalah asam sikimat atau sikimik acid. Nah, ini adalah 4 jalur. Di mana kalau jalur mevalonic acid ya, maka dia akan terbentuk terpenoid. Ya, lalu kemudian kalau yang mevalonic acid, dia akan terbentuk fat, lemak-lemak, dan fatty acid. Sedangkan kalau yang jalur alifatik, ya, maka dia bisa terbentuk yang namanya aromatik asam amino aromatik. Ya, kemudian bisa membentuk apa? Sinamik acid. Di sini contohnya adalah kumarin. Penghasil dari kumarin atau asam aromatik itu bisa melalui jalur saat ini yang tadi saya sebutkan alifatik, bisa juga melalui jalur asam sikimat. Ya, asam sikimat ini yang paling banyak proses sintesa metabolisme sehingga menghasilkan metabolit sekunder. Selain asam sinamat atau asam aromatik acid, dia juga bisa menghasilkan flavonoid. Ya, seperti itu. Jangan lupa di sini juga mevalonic acid juga dia bisa menghasilkan flavonoid ya dan aromatik lainnya. Contohnya di sini kalau kumarin itu kandungan dari apa ya? Teman-teman siapa yang tahu kira-kira kumarin? Kunyit bukan kumarin. Iya, Bu. Ya. Kurkum. Oke, contohnya ya. Nah, ini. Jadi eh, tadi kan saya sudah sebut gingiberase. Nah, berarti gingiberase ya proses untuk metabolis menghasilkan metabolit sekunder itu jalurnya adalah asam sikimat gitu ya. Itu contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat simplisia apa sih yang mengandung terpenoid. Jadi terpen-terpen tuh eh, jadi seperti minyak-minyak terbang ya, seperti itu minyak atsiri. Nah, itu dihasilkan dari apa? Jalurnya adalah asam mevalon ya gitu. Ini variasi kandungan kimia dalam tumbuhan dipengaruhi oleh ada 2 faktor, intrinsik dan eksternal atau ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah dari gen atau hormon ya, dari dalamnya si tanaman tersebut ya, gennya. Kalau yang jalur eksternal itu ya macam-macam ya, bisa tanahnya, bisa iklimnya. Contohnya adalah kalau kamu nanam pohon ya, misalkan di daerah Jakarta dengan di daerah Bandung, pasti kan berbeda kan? Berbeda, satu iklim, kedua kelembapan, ketiga mungkin struktur tanahnya akan berbeda. Ya, mungkin kalau di Jakarta struktur tanahnya itu kandungan airnya tidak setinggi kandungan air yang ada misalkan di Bandung. Ya, seperti itu. Nah, faktor eksternal inilah yang akan mempengaruhi metabolisme yang dihasilkan. Yang dipengaruhi apanya, Bu, yang dipengaruhi? Misalkan kamu menanam sama-sama jahe, ya itu pasti ada perbedaan. Jahe yang ditanam di Jakarta dengan jahe yang ditanam misalkan di Bandung. Karena faktor ini tadi. Bisa aja perbedaannya adalah dari konsentrasi dari gingerolnya, minyak gingerolnya. Nah, itu bisa aja perbedaan. Ya, ternyata jahe ini kalau di daerah yang kandungan airnya banyak, tanahnya, itu gingerolnya nggak banyak. Gitu. Banyak kan untuk misalkan di daerah yang tanah itu kandungan airnya nggak banyak, ya, atau sedikit, seperti itu. Nah, ini berpengaruh. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui. Jadi mungkin pada saat kalau lakukan penelitian ya untuk kita mau meneliti, kita memang harus melakukan pengujian dulu tuh, diidentifikasi ya di BP 2 kalau dulu kan namanya apa ya? Balitro ya, kalau sekarang ada di Cibinong, saya lupa di BRIN-nya Cibinong itu dibawa ya untuk diidentifikasi seperti itu.
Sehingga dari faktor eksternal ini bisa kita lakukan pengujian-pengujian, ya, pengujian antara jahe yang ditanam di Jakarta dengan jahe yang di Bandung. Nah, bisa dilakukan pengujian tadi. Kandungan minyak asirinya banyakan mana, gitu kan ya, rasanya lebih pedas yang mana, ya kan, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang berpengaruh. Akibatnya nanti akan berpengaruh juga dengan efek yang dihasilkan. Ini faktor intrinsik untuk gennya, ya kalian sudah tahu ya, sama seperti kita makhluk hidup. Jadi gen itu akan berpengaruh pada tumbuhan turunannya karena membawa sifat pewaris, ya itu. Dan ini adalah contoh keanekaragaman genetik. Ini contohnya adalah lada hitam. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi yang sebelah kiri itu adalah lada hitam Sigandini, macam-macam ya. Nah, ini kayaknya bukan punya Indonesia ya. Ini artikelnya dari luar ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh kandungan dari minyak esensialnya ya. Itu akan berbeda-beda. Padahal sama tuh lada hitam semuanya. Tapi kulturnya berbeda. Kemudian mengandung oleoresinnya, ya konsentrasinya juga berbeda walaupun ada yang mirip-mirip. Kemudian kandungan piperina juga ada yang berbeda. Nah, ini adalah faktor tadi ya bisa mempengaruhi hasil dari pemeriksaan tersebut. Yang kedua adalah hormon. Jadi hormon ini adalah kita tahu hormon itu apa. Nah, kalau untuk hormon tumbuhan itu di sini adalah dikirim dari satu tempat ke tempat lain di dalam tumbuhan tadi. Ya, kan bisa melalui silem, ya itu alat transport makanan, ya penghantar makanan dari dapurnya ke seluruh bagian dari tanaman tersebut. Kalau hormonnya terganggu, ya berarti perkembangan atau pertumbuhan tanamannya juga bisa terganggu. Nah, ini hormon yang ada di tumbuhan dan fungsinya, teman-teman pasti udah tahu nih, auksin sering disebut, kemudian sitokin, ya, kemudian asam, ya, absisik, kemudian etilen atau gas. Ya, di sini auksin disebut juga IAA atau indoleatic acid, ya. Nah, ini ada fungsinya menstimulasi dan pertumbuhan akar, ya, sampai dia etilen gas, dia fungsinya memproduksi ya respon stres ya dari si tumbuhan tersebut, kemudian menghasilkan buah. Makanya mungkin kalau buah itu ada yang contohnya kalau durian itu kan ada gasnya ya, ada mengandung gas etilen. Nah itu ya salah satunya yang berfungsi, hormon yang berfungsi adalah etilen atau gas ini. Nah untuk daun apa nih? Oh untuk daun asam absisik ya. Lalu kemudian bisa dilihat untuk biji, biji adalah hormonnya adalah giberelin. Ya, nah ini nanti bisa dibaca lagi. Nah ini contoh dari penelitian ya efektif BA-IBA-nya dari suatu tanaman ya, dan ini perlakuannya tersebut. Ikatan BA itu adalah sitokinin, IBA itu adalah auksin. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat hasilnya, ini ada perbedaan ya. Kemudian yang kedua faktor eksternal iklim, ini udah pasti. Contohnya adalah yang berpengaruh suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya banyak dan tanamannya itu menggunakan cahaya matahari untuk berproduksi, maka tanaman itu akan berwarna apa? Nih, saya tanya nih. Kayak kita di Indonesia, tanaman kita umumnya warnanya banyaknya warna apa? Tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kita, kamu Hijau. hijau. Karena kita kaya akan cahaya matahari ya, maka dia akan memproduksi klorofil, zat hijau daun. Di kita nggak ada tumbuh tanaman sakura kan ya,
pohon bunga Nggak sakura. ada. Nggak ada kan? Nah, itu ya seperti itu. Nggak akan tumbuh di kita, ya nggak cocok. Itu salah satu contoh ya tumbuhan yang bisa hidup di kita di iklim tropis dengan yang di iklim 4 musim begitu. Nah, ini adalah pengaruh cahaya ya teman-teman terhadap kadar pada tanaman. Oke, kadar apa nih? Oh, ternyata flavonoid. Ya, ini ada 3 varietas. Jadi ada alata, ya, kemudian pumila, ya, kemudian lanceolata. Nah, ini ada banyak ya, bisa dilihat dari daun, akar, kemudian sampai batang ya. Ini ada perbedaan dari intensitas cahaya. Kemudian ini juga ketinggian dari dataran tinggi sama dataran rendah ya. Ini juga sama ya, dari Punica granatum juga. Jadi buah apa nih? Buah pomegranat, buah apa tuh? Tahu nggak? Buah pome, Bu. Iya. Ayo, pome buah apa? Ayo, yang isinya dalamnya cantik. Biasanya kalau 7 bulanan suka dipakai, dicari. Buah apa? Nah, sekarang lagi in tuh. Delima, Bu. Ya, betul. Nah, ini ya. Nah, ini perbedaannya nih. Jadi delima itu ada antosianinnya, ya kan? Antosianin kan zat warna. Delima kan ada yang berwarna. Berwarna kan ya? Merah gitu kan ya? Nah, itu karena dia ada kandungan antosianinnya. Kemudian total fenoliknya ada flavonoid dan ada tanin. Nah, ini kamu teman-teman bisa lihat nih, ya. Perbedaannya ini dari apa? Dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian pH tanah. Jadi pH tanah itu sangat berpengaruh pada perkembangan tumbuhan. Kalau dia tanahnya asam, mengandung alkali yang rendah. Kalau tanahnya basah, mengandung alkali tinggi. Ya, paling baik emang tanahnya netral. Nah, yang baik itu yang bagaimana? Nih kayak kan humus, netral, partikel halus dan kasar yang seimbang, kemudian pengikat air yang baik. Karena kadang-kadang kan ada tuh tanah yang pasirnya banyak gitu ya kan, ada mengandung pasir. Biasanya kalau itu nggak sulit untuk tumbuhan dapat tumbuh ya. Motor ayah panas. Motor ayah panas. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Nah, ini kandungannya ya, kadar humusnya. Kalau yang subur kandungannya 15 sampai 1,5 sampai 15, kalau yang kurang itu kurang dari 0,5. Nah, ini ada macam-macam tanah, ada tanah liat atau lempung disebut juga clay. Nah, ini terdiri dari partikel halusnya 2 sampai 20 mikrometer. Ya, kemudian tanah pasir. Nah, ini agak banyak nih kandungannya. Kemudian kalau kerikil lebih banyak lagi. Ya, itu. Kemudian garam. Nah, ini kalian ingat nih unsur makro yang dibutuhkan pada tanaman. Yang pertama nitrogen, ingatnya NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Ya, kemudian unsur makro untuk mikronya, kemudian ada kalsium, kobal, bromium, dan klorida. Nah, ini harus diingat ya. Nah, ini sama juga tadi penelitian, ini penentuan kadar gendarusin A dalam sampel. Nah, ini humus yang digunakan nih ada pupuk kandang, pupuk ya humus, kemudian anorganik dan pupuk tanpa pupuk. Nah, kandungannya gimana nih pada saat panen ya usia 5 bulan sekian. Nah, ini yang digunakan. Oke, nanti teman-teman bisa baca untuk artikelnya ini. Lalu kemudian pendekatan untuk penelitian, jadi gini, kalau suatu peneliti ya dia mau meneliti suatu tumbuhan, kenapa bisa memilih satu tumbuhan A? Ada 4 cara atau 4 yang harus dilakukan 4 faktor. Yang pertama ini adalah kita melihat dari etnofarmakologinya. Jadi penggunaan tumbuhan secara empiris.
contohnya jamu. Ya, mungkin untuk tiap-tiap kita di Indonesia, tiap provinsi atau tiap suku atau tiap daerah pasti akan berbeda, ya kan? Untuk penggunaan tanaman tersebut. Nah, itu adalah penggunaannya secara empiris itu dari turun-temurun sejarah. Nah, peneliti bisa juga mengambil tanaman tersebut berdasarkan secara empiris. Ya, itu. Lalu yang kedua, ya, dipilihnya tanaman tersebut yaitu berdasarkan informasi filogenetiknya atau kemotaksonomi. Di mana di sini yang dilihat adalah kandungan kimianya. Loh, di mana bisa dilihat kandungan kimia? Tadi yang saya bilang, metabolis sekunder itu di bedanya itu adalah dari familinya. Ya, sedangkan metabolis sekunder dari yang atasnya kingdomnya, yang rumah besarnya. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan gingiber, misalkan keluarga apa dia gingiberase, oh gingiberase ada minyak asirinya tuh, gitu kan ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa aja ada flavonoidnya tuh. Nah itu sama, bisa dilihat dari situ. Asal teman-teman sudah tahu nih, ini familinya ini loh. Tuh. Jadi harus dideterminasi dulu. Determinasi apa? Identifikasi tumbuhan tersebut. Dilihat identifikasinya berdasarkan apa? Dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, misalkan dari tulang-tulang daunnya, gitu kan identifikasi tumbuhan kan sama kayak kita manusia, kita mau mengidentifikasi si A ya, seperti itu kan kita harus melihat dulu langsung orangnya secara utuh. Ya enggak? Misalkan identifikasi si Sela sama si Ara harus dilihat dulu kan orangnya, kita nggak bisa ya berdasarkan gambaran aja ya. Khawatirnya apa? Nggak valid. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi, untuk determinasi atau identifikasi suatu tumbuhan itu diperlukan untuk penelitian. Itu langkah pertama ya, teman-teman. Karena nanti bisa berpengaruh ke kandungan kimia yang dikandung oleh si tanaman tersebut. Lalu yang kedua adalah pencarian acak. Oh, kalau acak ini berarti sembarang. Ya, namanya acak, kita nggak tahu tuh itu tanaman apa. Ya, biasanya ini peneliti banyak menjelajah di hutan-hutan. Gunanya apa? Untuk mencari tumbuhan yang bermanfaat atau yang berhasil sebagai obat. Ya kalau di hutan kan banyak belum diketahui ya nggak. Nah ini pencarian secara acak. Lalu yang keempat adalah kombinasi dari 3 kriteria di atas. Ya bisa aja empiris dengan acak atau empiris dengan kemotaksonomi atau ketiga-tiganya. Ya itu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan aku penelitian bisa 4 hal ini jadi perhatian, ya. Misalkan di rumah nih ada nenek kamu, oh kalau jerawat pakai ini aja, gitu kan ya. Oh ternyata benar tuh sembuh jerawatnya. Nah itu bisa kamu teliti tuh. Ya, misalkan oh ini apa namanya diare pakai daun jambu, ya daun jambu biji. Tapi yang diambil yang pucuknya ya, gitu. Nah, itu bisa diteliti. Sudah dilakukan penelitian kan? Makanya sudah ada produknya. Nah, hal-hal itu yang dilakukan secara empiris maksudnya. Kita tinggal melakukan pembuktian, ya betul atau enggak, ya atau hanya sugesti aja. Namanya kita menuruti perkataan orang tua, ya seperti itu. Nah, kalau memang sudah terbukti, pasti kandungannya, metabolit sekundernya apa sih yang dikandung yang bermanfaat apa sih? Nah, itu digali terus ya sampai ke sana. Kemudian ini adalah penetapan, pemilihan dan penetapan jenis tumbuhan yang akan diteliti. Ya, jadi yang pertama tetapan jenis tumbuhan, kemudian identifikasi botani. Nah, ini determinasi istilahnya ya. Dari spesies, genus, famili. Jadi determinasinya lengkap dari akar sampai batang. Jangan cuma oh saya mau ambil daunnya aja, oh daun aja nanti yang dikasih ke brinnya atau ke balitro. Ya kamu nggak akan bisa tuh dapat surat determinasi atau identifikasinya. Ya, makanya kalau yang rumit itu adalah kalau pohonnya tinggi atau besar, nah itu bawanya repot juga ya. Lalu yang ketiga adalah
Jika telah diidentifikasi, tetapkan bagian dari tanaman tersebut yang akan dianalisis. Ya, contohnya kumis kucing. Kumis kucing kan pohonnya nggak tinggi gitu kan ya. Jadi kalau mau identifikasi gampang kan. Setelah diidentifikasi, oh ini kumis kucing gitu kan. Nah, bagian apa nih yang bermanfaat? Ambil daun, berarti daunnya yang digunakan. Itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan bahan. Nah, tadi saya bilang, tempatnya pasti akan berbeda nih antara Jakarta dengan Bandung. Nah, kamu pilih yang mana? Atau kamu mau dua-duanya? Nanti akan dibandingkan. Silakan. Ya, gitu. Nah, ini contoh penelitian atau artikel ya. Biasanya artikel itu berdasarkan penelitian dari pemilihan Simplicia. Nih, bisa teman-teman lihat. Saya ngasih judul ini, nanti teman-teman bisa jadi pemikiran, oh ntar saya skripsi bisa ini ya, bisa ini ya, ternyata ya, gitu. Ya. Jadi perbedaan waktu panen daun terhadap produksi dan kadar flavonoid tempuyung. Jadi yang di sini yang dilihat itu adalah waktu panen daun. Ya, itu. Yang dilihat apanya nih? Kadar flavonoidnya gitu. Lalu yang bawahnya pengaruh waktu panen terhadap kadar flavonoid. Waktu panennya satu varietas, tapi waktu panen berbeda. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Yang dilihat apanya? Kadar flavonoidnya. Gitu. Ya, nah, ini teman-teman bisa nih. Oke, paham ya maksudnya? Kemudian teknik persiapan penelitian seperti biasa, kamu juga udah lakukan bahannya, apakah kering atau segar. Jadi teman-teman harus bisa menentukan nih, oh saya mau simplicianya harus dikeringkan nih. Oh ini simplicianya basah aja. Ya, begitu. Contohnya gini. Kalau teman-teman mau mengambil minyak atsiri, apakah yang diambil simplicia basah atau kering? Misalnya mau mengambil minyak atsiri dari bunga melati atau bunga mawar, simplicianya yang diambil kering atau basah? Bisa nggak teman-teman itu evaluasi? Kira-kira kalau kita mau ambil, nggak usah jauh deh minyak kayu putih deh Segar, yang tiap Bu. hari. Oke, segar. Kenapa segar, Ara? Soalnya kalau kering kadarnya udah turun nggak sih, Bu? Kan kita biasanya kalau ngambil simplis itu emang harus yang masih segar, terus kita baru melakukan tahap ekstraksi. Oke, jadi jawaban Ara nggak salah ya. Jadi Ara harus identifikasi dulu nih, ya. Identifikasi. Kalau memang Ara sudah tahu bahwa misalkan contoh tadi saya kasih contoh minyak atsiri dari minyak kayu putih, ya. Kita mau memproduksi minyak kayu putih, berarti diambil dari daun kayu putih. Ya enggak? Ara harus tahu sifat dari minyak atsiri itu bagaimana. Mudah menguap kan? Nah, kalau simplicia yang digunakannya kering, kita akan bisa peroleh nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak dong. Nah, ada apa, Romli? Udah habis menguap kan? Iya, Bu. Udah nggak Akibat ada. Iya. Berbeda kalau kamu mau mengambil alkaloid ya atau flavonoid, misalkan dari tadi kumis kucing atau dari eh, temulawak deh, kan dikeringkan dulu kan? Nah, itu. Jadi teman-teman harus bisa nih mengkategorikan ya. Oh kalau ini senyawa dikeringkan kita nggak bisa dapat nih metabolis sekunder. Oh ini kalau dikeringkan bisa kok, ya kan? Kan yang habis itu kan kalau kita keringkan yang dihilangkan adalah kadar air ya kan? Ya. Nah kalau misalkan minyak asin dihilangkan kadar air, kan minyak asinnya hilang atau berkurang sama sekali kita nggak dapat. Ya gitu teman-teman. Oke, nah ini untuk bahan tumbuhan segar atau kering, kemudian penggunaan tumbuhan yang tidak berpenyakit, kemudian yang tidak tercemar, ya. Kemudian yang kedua ekstraksi.
Teman-teman harus bisa memilih ekstraksi yang akan digunakan. Caranya gimana? Lihat, kalau yang kita belum ketahui tanamannya belum pernah diteliti, maka kita bisa lakukan salah satu atau membandingkan. Biasanya dengan panas atau dingin atau konvensional dengan modern. Ya, itu. Karena untuk misalkan baru pertama kali nih simplicia tersebut diekstraksi. Tapi kalau sudah pernah diekstraksi dan sudah ada data literaturnya, teman-teman harus bisa nih mengetahui, oh misalkan tadi jahe mengandung apa nih? Ya kan? Gingiberin, gingerol, ya kan? Minyak asinnya gingerol kan? Nah, berarti harus tahu sifat dari metabolit sekunder tersebut. Tahan terhadap panas atau tidak tahan terhadap panas. Kalau dia tahan terhadap panas, maka teman-teman bisa memilih ekstraksinya panas. Kenapa? Oh, dia dengan suhu nggak apa-apa tuh. Tapi kalau dia tidak tahan panas, jangan sekali-sekali. Kenapa? Udah pasti kamu nggak akan dapat ya metabolit sekunder tersebut. Itu yang dimaksud dengan ekstraksi untuk pemilihannya ini, ya dari panas atau dingin. Oke. Nah, ini untuk yang konvensional dan non konvensional. Kalau yang non konvensional atau modern, pasti kita akan memperoleh jumlah metabolit sekundernya akan lebih banyak, ya. Kemudian pemilihan pelarut juga berpengaruh. Tadi kaitannya adalah dari jenis metabolitnya. Ya, jadi metabolit sekunder ini juga memiliki sifat polar dan non polar atau tengah-tengah semipolar. Sama, pelarut juga gitu. Polar, non polar atau semipolar. Jadi kalau ekstrak atau metabolit sekundernya ini sifatnya polar, maka gunakan pelarutnya yang polar. Tapi kalau metabolit sekundernya ini non-polar, maka gunakan non-polar. Jangan sekali-sekali kamu gunakan air. Nggak akan dapat kamu metabolit sekundernya. Ya, ini yang disebut juga sifatnya like dissolved like. Jadi harus sama sejenis ya, polar, polar, non-polar, non-polar. Kemudian metode pemisahan. Nah, ini pemisahannya dari metabolit sekunder. Ya, bisa kromatografi dan juga bisa yang di sini adalah kertas ya, lapis tipis, gas cair dan kacik-kacik. Kemudian metode analisis ada penapisan, screening. Screening ini adalah identifikasi metabolit itu. Ya, biasanya ini menggunakan reagen. Oke. Kemudian identifikasi kimia ya. Lalu kemudian elusidasi. Elusidasi ini adalah identifikasi senyawa yang belum diketahui atau merupakan senyawa baru. Dan ini yang agak susah, sulit ya. Elusidasi ini dilakukan pemisahan ya teman-teman. Gitu. Tapi kalau kamu nanti skripsi nggak sampai elusidasi nggak apa-apa ya. Biasanya ini adalah untuk S2 atau S3 ya untuk elusidasi. Karena apa? Tanamannya senyawanya baru, harus kebaruan istilah. Lalu masalah dalam screening fitokimia ada reaksi positif palsu dan reaksi negatif palsu. Nah ini screening ya, kan dengan reaksi warna. Misalnya contohnya gini sederhananya, kan kita udah dapat nih pohonnya, kemudian kita ekstraksi. Kamu teman-teman juga udah kan ada lada hitam, lada putih, cabai jawa. Udah dapat dong ekstraknya sama ekstrak kental. Ekstraknya warnanya apa? Lada putih kayak kemarin tuh Apa, putih Ra? keruh. Kamu Apa ya? Abu-abu gitu deh. ekstrak kentalnya warna apa, Ra? Abu-abuan gitu. Apa sih mal warnanya mal susah di soalnya butek bu. Kan kalau lada hitam warnanya agak kehitaman kan? Iya nggak, yang lada hitam siapa nih? Iya deh bu. Kalau lada putih ada Saya, keputihan. Bu. Iya, agak lebih terang warnanya dibanding lada hitam ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Nah, masalahnya gini, misalkan kan kamu nanti bikin reagen kan? Kamu dapat reagen apa sih dari Bunia atau Bu Mega? Bagi-bagi kakak Wagner sama Hah? MCL. Wagner ya? Iya. Misalkan Meyer lah ya untuk alkaloid. Di elemen di
Mayer itu endapannya tuh harus berwarna kecoklatan. Nah, sedangkan eh, ekstra kamu warnanya coklat, ya kan? Nah, itu ya. Misalkan positif palsu itu maksudnya seperti itu. Jadi kesalahan dalam pengamatan. Ya, jadi organoleptik juga jadinya mata kita juga yang harus lebih jelas, ya. Tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi positif palsu dan reaksi negatif palsu, ya. Nah, salahnya di mana sih kesalahannya terjadinya? Nah, ini harus diperhatikan nanti ya pada saat screening. Jadi kesalahan pengamatan, kemudian pengaruh senyawa lain yang memiliki kesamaan sifat maupun struktur atom yang identik. Yang memang akibatnya kalau misalkan alkaloid ada flavonoid, ya kan senyawanya misalkan ada yang mirip, nah itu bisa jadi positif palsu atau negatif palsu. Contohnya negatif palsu di sini apa? Disebabkan kadar senyawa dalam bahan uji terlalu sedikit. Makanya diminta kamu ekstraksi lagi kan ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang banyak. Sehingga pada saat pengujian kamu nggak irit. Itu kan ya. Sehingga diperoleh tuh kadarnya. Itu maksudnya. Karena hasil ekstra kamu sekarang ini nanti akan digunakan sampai akhir nanti praktikum. Sampai penentuan kadar. Ya. Lalu kemudian yang kedua kesalahannya untuk negatif palsu adalah bahan uji yang diuji tidak memenuhi syarat. Ya, bisa rusak, ya, rusak, hilang karena proses enzimatik atau hidrolisis. Ya, karena tadi harusnya nggak boleh dipanasin, tapi kamu ekstraksinya dengan cara pemanasan, destilasi, reflux, atau diinfus. Maksudnya pengambilan secara infus kan dipanaskan kan, nah, itu akan rusak, ya, gitu. Itu salah satu masalah dalam screening. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena saya metabolit sekunder saya ada 2 slide nih. Belum ada sih Bu untuk sejauh ini Bu. Ibu, jadi harusnya kita itu materi pitokin kita itu relate sama praktikum kan ya, Bu? Nah, sedangkan Kenapa sih? praktikum kita udah mau screening, Bu, ya kan? Jadi sebenarnya duluan teori kan, Bu. Gimana sih, Bu? Kenapa? Jadi, Kenapa jadi Sally? nggak kedengeran ya, Bu? Jadi kenapa? Jadi, praktikum kita tuh kayak lebih cepat, Bu, daripada teori, benar nggak, Bu? Iya, Apa, iya, nggak apa-apa. eh, karena kan kita minggu depan udah mulai screening tuh, Bu. Terus Mm-mm. cara teorinya kita belum. Jadi gimana tuh, Bu? Emang praktek dulu. Iya, memang gitu. Iya. Kalau praktikum yang lain kan, Bu, di semester lalu kita udah di basicin pakai teori dulu gitu, Bu, ya kan? Mm-mm. Kalau yang ini barengan gitu, Bu, ya. Kalau barengan sih sulit juga ya. Biasanya memang praktikum lebih ini, ya, gitu. Secara teori kan, pagi kalau kamu praktikum duluan, baru teori kan itu. Ya, sebetulnya sih nggak masalah sih, Sally ya. Sepanjang kamu bisa memahami, malah kalau kamu praktek duluan, pada saat penjelasan kamu bisa dapat bayangan tuh. Ya kan? Yang tadi saya bilang, kamu ekstraksi pemilihan panas atau dingin. Misalkan, kamu kan sudah lakukan ekstraksi dingin kan, maserasi gitu kan contohnya. Oh gitu prosesnya. Nah, kamu kan, oh kenapa dipilihnya etanol 95? Kita mau narik apa sih? Makanya saya tanya, kenapa Bu Nia memilih etanol 95 atau 96 sebagai CP atau cairan penarik? Kita mau ngambil apanya sih? Di lada hitam, lada putih, dan cabai Jawa? Piperin ya, Bu? Ya, piperin. Nah, piperin itu sifatnya gimana? Larut nggak? Atau dia sifatnya polar atau non polar? Nah, itu teman-teman harus bisa ini. Gitu, itu ya Sally ya. Gitu. Nanti di slide saya, tentang ekstrak nanti akan ketahuan. Untuk ether, misalkan untuk ether, nanti metabolit yang akan ditarik apa? Kemudian untuk etanol apa? Metanol apa? Nanti teman-teman bisa tahu, sehingga bisa menentukan. Ya,
Sebetulnya dengan teman-teman baca-baca buku, searching, teman-temannya juga udah tahu. Misalkan etanol 95, ini bisa menarik metabolit sekunder apa aja. Ya itu. Nggak apa-apa, Sally, jangan khawatir. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini slide. Oke, slide yang kedua itu adalah, tadi mana sih Lulu? Tadi yang rotary evaporator berarti kamu masih di kampus ya? Iya, Bu. Ini sekarang kamu masih di kampus, Lu? Enggak, udah di rumah. Oh, saya kira masih di kampus. Karena kan tadi saya pulang, kamu masih ada di sana kan? Tadi yang terakhir udah pulang sih, Oh, udah pulang. Oke. pas cegat ibu. Nah, ini untuk tadi kan metabolis secara keseluruhan, dan ini adalah mengenai terpen. Jadi metabolis sekunder secara garis besar 4. Jadi ada 4 besar golongan, yaitu terpen, alkaloida, fenolik, dan gliseraldehid. Ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca. Ini agak panjang slide-nya. Ya, ada 60 kalau nggak salah. Ini tanaman apa sih? Ginseng ya, Bu? Iya, ginseng. Iya, ginseng begitu ya. Mirip-mirip. Banyak tangannya dia ya. Oke, ini kita skip. Skip. Nah, skip. Nah, ini skip tadi sudah. Nah, ini adalah rumah metabolit sekunder. Jadi dia dibagi ada alkaloid, fenolik, dan terpenoid. Teman-teman bisa lihat tuh alkaloid familinya apa? Vinblastin, bisa lihat kan? Morfin gitu kan ya? Ya nggak? Papaver somniferum. Nih, papaver somniferum itu akan menghasilkan morfin. Ya kan? Kemudian vinca minor itu akan menghasilkan vincamisin. Itu. Jadi bacanya begitu ya. Nah, kemudian untuk yang fenolik, ini memudahkan kalian nih. Salvia akan menghasilkan salvionik acid. Ya. Kemudian untuk yang terpenoid, nah ini panak ginseng. Pas nih sama gambarnya. Ya. Nah, itu menghasilkan metabolit sekundernya itu. Ini adalah kalau yang sudah begini, ini namanya marker, teman-teman. Jadi apa? Alkaloid yang ada di panak ginseng atau ginseng, alkaloidnya adalah itu. Ya, sederhananya manggis. Manggis alkaloidnya apa? Atau flavonoidnya apa? Tahu nggak? Sudah ada yang tahu belum? Manggis. Pernah makan manggis nggak? Pernah lah, Bu. Metabolit sekundernya apa manggis? Kan ada di iklannya kan ada. Nama latinnya apa ya, Bu? Manggis ya? Iya ya, Bu. Hah? Apaan ini? Mangostin. Tuh, itu Oh, udah patennya si manggis. Dia mengandung mangostin. Nah, tugas kamu mangostin itu alkaloid kah, fenolik kah, flavonoid kah, atau terpenoid kah? Ya, udah saya kasih dulu. Nah, sehingga nanti kalau kamu mau mengidentifikasi atau pengujian terhadap manggis, kamu udah tahu tuh. Kan buahnya warnanya putih, tapi kulitnya warnanya apa? Ungu Ungu, Bu. kehitaman kan, merah, ada Iya. yang merah kan. Nah, dia mengandung apa? Zat warna, antosianin. Makanya bisa nggak Bu itu sebagai dipilih sebagai zat warna? Bisa. Berarti kalau antosianin, dia mengandung apa? Antioksidan yang tinggi, gitu kan ya? Iya nggak? Jadi sesuatu yang dia berwarna, maka dia mengandung antioksidan. Karena apa? Ada antosianinnya. Gitu. Itu teman-teman ya.
Contohnya apa? Wortel deh, merah kan, dia ada antosianinnya, antioksidannya dia tinggi. Kemudian apa lagi? Yang warna-warna, beet, itu kan ya, buah beet merah kan, tuh, ya. Ini nggak usah jauh-jauh, anggur lah ya. Nah itu teman-teman gitu ya. Nah ini sama, jadi metabolit sekunder sering memainkan peran penting dalam pertahanan tanaman melawan herbivora, ya, dan pertahanan antar spesies lainnya. Contohnya gini, oke, mawar, ya, jangan yang lainnya. Sederhananya, kalau alkohol itu biasanya pahit ya. Makanya kalau kamu nggak sengaja itu lidah kamu kena kulit manggis pasti akan pahit. Alkohol itu pahit ya. Makanya dia bermanfaat untuk yang zatnya racun ya. Nah untuk pertahanan ini contohnya metabolit sekunder apa ya kira-kira? Kamu bisa ilustrasikan nggak? Jadi dia mengandung metabolit sekunder tapi untuk pertahanan terhadap spesies lainnya. Contohnya bunga bangkai, gitu kan ya? Ya enggak? Dia akan mengeluarkan tuh zat, ya. Kalau zat yang mendekati dia, maka misalkan serangga, maka serangganya itu akan mati. Nah, itu contoh dari manfaat metabolit sekunder. Nah, ini tidak adanya metabolit sekunder tidak menyebabkan kematian secara langsung. Ini kalau dikonsumsi, ya. Nah, ini ini tadi sudah sama ya, metabolisme, skip. Kemudian klasifikasi metabolisme, tadi ini udah ya, komposisi, kemudian ini sudah skip. Nah, ini golongan ada 4, terpen, fenolik, glikosid, dan alkaloid. Nah, oke, ini untuk terpen, senyawa kelompok organik ya yang beragam yang dihasilkan oleh berbagai tumbuhan, khususnya tumbuhan berbentuk jarum atau runcing, dan mempunyai bau yang menyengat. Bau yang menyengat mungkin melindungi tanaman yang berfungsi dengan menghalangi herbivora. Ya, jadi baunya yang menyengat. Kemudian alkaloid ini yang bawah ini adalah contoh alkaloid tanaman Papaver somniferum. Penghasil morfin. Jadi morfin diperoleh dari getah. Yang diambil itu getahnya, teman-teman ya. Kalau minyak mawar kan diambil dari bunganya. Cantik ya. Oke. Nah, kalau ini dari getahnya. Getahnya diambil ditamu kayak karet. Ya, pohon karet kan kalau kita karet resin itu kan kita ambil getah karetnya. Itu. Nah, ini morfin juga gitu, diambil getahnya baru nanti diproduksi ya. Sedangkan alkaloid di sini dikatakan semua golongan senyawa organik bernitrogen yang berasal dari tumbuhan. Mengandung banyak zat yang berkhasiat sebagai obat. Alkaloid fungsinya itu. Ya, karena dia umumnya pahit. Fungsinya adalah sebagai stimulan tumbuhan, fungsi dari metabolit sekunder. Ya. Fenolik ini adalah senyawa cincin benzen aromatik dengan 1 atau lebih gugus hidroksil. Makanya kalau fenolik ini umumnya adalah polar. Kalau alkaloid umumnya adalah non-polar. Sehingga kalau teman-teman mau menarik alkaloid, jangan gunakan air. Maka gunakan pelarut yang non-polar juga. Contohnya apa? Benzen, ether, kloroform. Tapi hati-hati, untuk cairan penarik yang non-polar, dia sifatnya adalah toksik. Ya, harus diperhatikan itu. Maka pada saat digunakan, ini harus dihilangkan dulu nih. Ya, dieliminasi dulu. Ya, untuk si CP-nya sampai pure murni tanpa ada pelarut tersebut. Ya, kalau airnya kan nggak apa-apa ya. Gitu. Oke, kemudian glikosida, ini senyawa yang terbentuk dari gula sederhana. Makanya glukosa, fruktosa, biasanya glikosida tuh ada unsur gulanya. Di mana gula sederhana ini terbentuk melalui penggantian gugus hidroksil dalam molekul gula. Ya, ini banyak obat dan racun yang berasal dari tumbuhan adalah glikosida. Contohnya apa? Tumbuhan yang menghasilkan glikosida dan bermanfaat sebagai obat.
Siapa yang tahu? Glikosida. Contohnya adalah daun digitalis. Ya, digitalis itu mengandung glikosida. Ya, dia sebagai obat jantung. Oke, ini untuk terpen. Ya, jadi ada dua. Ya, oke. Nah ini contoh-contoh dari terpen. Kalau terpen itu dia ada 5 unsur karbon. Itu harus ada untuk terpen ini. Ya, teman-teman ya, ada 5 unsur karbon. Nah, satu rangkaian isopren itu adalah 5 unsur karbon. Jadi kalau untuk terpen itu ada yang triterpen, ada yang pentaterpen. Kalau triterpen berarti karbonnya itu ada berapa? 3 dikali 5. Jadi ada 15 karbon. Ya, gitu. Kalau isopren, nah itu hanya 5 unsur karbon. Jadi satu kelompok. Ini terbagi jadi 2, yaitu terpen hidrokarbon disebut juga terpeno, dan terpenoid adalah hidrokarbon teroksigenasi atau terpenoid. Ya. Nah, ini jumlah atom C-nya kelipatan ya, C15, 10. Jadi nggak ada tuh C-nya 12, C-nya 13 kalau terpen nggak ada. Kelipatannya 5. Ingat ya, di situ yang untuk terpennya itu sederhananya. Kemudian satu gugus atau kelompok isopren itu terdiri dari 5. Kemudian dapat jenuh atau tidak jenuh, tergantung atom C-nya ya. Kalau makin banyak atom C-nya maka dia sifatnya polar. Ya, itu. Oke, ini 1 unit isopren. Ini teman-teman bisa hitung C-nya beratnya 5. 1 dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. 1 di ujung gitu kan ya. Tuh, 2. C ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kalau dia banyak ya multi isopren, contohnya triterpen, maka dia akan berikatan. Nih, gandengan. Nah, gandengannya ini kalau ada rangkapnya, ada gugus rangkap, maka dia kepala. Ya, kalau dia bergandengan gini, maka ya rangkap yang kedua dia adalah ekor. Nah, isopren ini dikatakan nama lainnya juga 2-metil 1,3 butadiena. Diena, kan rangkap 2, itu kan ya, diena. 2 metilnya di mana? 2 metil. Ini 1, gitu kan ya. 1, ya kan? Metil ya, ada di cincin yang kedua. Ini metil. Ya, 1,3 1,3 jadi ada 1,3 butadiena. Jadi rangkap 2-nya itu ada di cincin C yang ke-1 dan cincin C yang ke-3. Ini 3 di sini tarik, ini tarik gitu. Nah, itu cara bacanya untuk kimia, penamaan kimia ya. Paham nggak nih? Mudah-mudahan paham ya. Saya kan bukan dosen kimia ya. Dikit, Bu. Oke, ingatnya di situ ya. Kayak rangkap 2 pokoknya. Bisa nggak Bu rangkap 3? Bisa aja rangkap. Tapi biasanya kalau itu adalah rangkap 2 ya. Kalau itu terpen. Nah, ini hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, ini contoh-contohnya nih. Jadi geraniol adalah monoterpen. Ya. Jadi hanya 2 gugus isopren. Oke, nah ini selanjutnya ini bisa kalian baca ya. Ini agak panjang. Oke, ini terpen tortmet. Jadi ini maksudnya apa? Terpen yang ada di alam. Jadi ada lemonen. Ingat ya, kalau terpen kamu ingat minyak atsiri. Kalau terpen kamu ingat minyak yang harum-harum. Contohnya serai, gitu kan ya. Jahe kan juga harum. Nah, itu pasti mengandung terpen. Nah, terpennya ini dia mengandung 5 unsur karbon. Ingatnya gitu. Jadi terpen itu adalah mengandung 5 unsur karbon. Satu gugus isinya 5 unsur karbon itu disebut isopren.
Ya, besok mudah-mudahan kalau ujian bisa ingatnya begitu. Yang paling banyak politerpen ya ini karet alam. Ya, katanya panjang dia makanya panjang. Ya, oke, ini klasifikasinya dalam bentuk tabel untuk memudahkan teman-teman semua. Ini contoh ada lycopene, ada geraniol, lemonen, dan terpineol. Ini monoterpen, jadi ada dua isopren. Ya. Oke, alkaloid. Nah, ini gambar dari Papaver somniferum, ya, penghasil dari morfin. Kalau alkaloid ini dia mengandung cincin, ya, ada cincin, ada N-nya, nitrogennya. Alkaloid itu ada nitrogennya, makanya cenderung dia pahit, ya. Nah, ini rasanya pahit, ya, karena dia ada N-nya. Berarti semua yang N pahit, ya, rata-rata begitu. Hanya tingkat kepahitannya pasti berbeda. Contoh alkaloid ini adalah fenilalanin, tirosin, triptofan, ya. Ini adalah asam amino yang berperan pada pembuatan alkaloid atau dia sebagai prekursor, ya, untuk pembentukan dari alkaloid, ya. Jadi ada 7 asam amino ini. Oke, ini definisi atau uraian penjelasan, nanti teman-teman bisa baca. Ini sumber. Nah, ini familinya. Jadi kalau misalkan teman-teman begitu determinasi, oh ini familinya Papaverase, oh berarti ini mengandung alkaloid. Gitu. Oh ini leguminosa, dia mengandung alkaloid. Ya, gitu. Kemudian kalau yang dari rumah yang besarnya, kingdomnya, ini diantaranya adalah angiosperma. Ya, ini kingdomnya. Jadi bisa kalau lihat di kingdom angiosperma, oh berarti tanaman itu mengandung alkaloid. Ya, itu identifikasi kita. Oke, skip. Nah, ini kegunaan alkaloid. Ini bisa dibaca aja. Ini tipe alkaloid, ada alkaloid true, proto, dan pseudo. Ya. Ini yang sejati, ya, berasal dari asam amino, mengandung atom nitrogen, ya. Nah, ini contoh alkaloidnya ada piridin, piperidin, ya, sampai purin. Ini yang pseudo, ya. Ini yang proto, jadi ada ephedrin. Nah, ini contoh. Jadi kamu kalau ada obat ephedrin, papaverin itu ada alkaloid, ya. Kayak fenolik, oke ini baca karena waktunya sudah habis, ya. Ini masih banyak, ya. Oke, ini klasifikasi glikosida. Kemudian ini glikosida cyanogenik. Kemudian patek karet, ya. Ini resin, ya, beda ya karet dengan resin, ya. Oke, ini sterol, minyak esensial. Kemudian ini fenilpropanoid. Oke, ini turunannya. Oke, ini pewarna dan flavor perasa, ya. Ini contohnya saffron. Saffron warnanya apa sih? Ada yang tahu kah? Merah ya, Bu? Ya, merah atau agak ke itu ya, merah Oranye. buat pewarna. Ya. Kalau antosiannya nanti bermacam-macam ya. Ada merah, ada agak keunguan. Kalau karotenoid, dia pasti merah ya. Klorofil dia pasti hijau. Kurkumin kuning. Iron oksida apa warnanya? Iron oksida tuh merah ya. Riboflavin tuh agak pink ya. Kemudian titanium oksida dia jernih atau putihnya. Nah, titanium itu dia berguna sebagai apa? Apa ya? Saya lupa istilahnya. Pemburam. Titanium oksida ini kan juga bisa sebagai apa anti UV ya, kita blok apa sebagai pemblok ya, UV filter. Terus apa lagi slide berikutnya nih karatonit. Nah, ini DV apa uraian-uraian yang tadi masing-masingnya. Oke, ini ada biji koka untuk flavor rasa. Ya, dari sini nanti teman-teman bisa nih kalau untuk
untuk obat. Oh, merahnya boleh bisa pakai ini ya, karotenoid. Oke. Hanya tahan nggak kareton itu? Bisa digunakan untuk jangka waktu lama nggak? Jangan itu masalahnya. Ya. Sekarang yang lagi itu kan beberapa tahun lalu apa? Buah naga kan? Buah naga warnanya bagus tuh. Pernah ada penelitian dia sebagai pewarna rambut. Mau coba nggak kamu warnain rambut merah pakai buah naga? Ntar saya coba, Bu. Beneran, Ra? Oh iya, nggak ngerusak apa, Bu? Bercabang, rontok. Bisa bercabang mulu, Bu. Gini ya, kalau pewarna yang kamu gunakan, rambut itu kan mengandung unsur S sulfida sama unsur N. Kenapa rambut itu dari keriting bisa dilurusin? Yang dihilangkan apa? Nah, sama seperti kamu, rambut hitam kok bisa jadi, wah kamu warnanya coklat, gitu kan ya? Kok bisa ya? Gitu. Yang di ini kan apa dulu? Gitu. Prosesnya. Makanya kamu kalau dikasih pewarna itu bau apa sih? Suka cium nggak? Bau amonia parah, Bu. Apalagi kalau Nah, kucing. amonia itu adalah yang mengeliminasi dari unsur yang tadi saya sebutkan itu. Sehingga pewarna itu dapat masuk ke dalam. Jadilah rambut kamu berwarna. Sampai ada rambut yang di bleaching dulu kan? Iya nggak? Iya, Bu. Biar ngelunturin warna Nah, hitamnya. warna Tipisin hitam gitu. alam. Nah, betul. Gitu kan ya. Nah, itu dilunturkan warnanya itu. Itu prosesnya ya. Ini kosmetologi kan bukannya ada nanti sama Bu Ika tuh kosmetik ya, tentang kosmetik. Nah, ya ini saya ini dulu ya. Nah, ini nanti dibaca ya, teman-teman. Ini ada tugas nanti tolong dikerjakan ya. Saya sih maunya buat tabel ringkasan aja. Buat tabel ya. Oke. Mengenai alkaloid, glikosida, terpen, dan fenol. Ibu itu tabelnya berarti kayak perbedaan dari itu ya, Bu. Alkaloid apa aja Iya, ya, Bu. betul, betul. Oke, Bu. Iya, betul. Dia Hayu ada, Hadir Ibu. Sarah, Fauzia, Hadir, Ibu. oke, Anita, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir Bu. Mala, Hadir, Bu. Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafaelina, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Septi ada? Oke, Septi lagi. Septi Berta. Ada nggak Septi Berta? Hadir Bu. Nurmaya. Hadir Ibu. Oke, ayo dia. Hadir, Bu. Roida. Hadir, Bu. Oke, Fahmi. Fahmi Rizky ada nggak? Nggak ada ya? Jaringannya keluar masuk katanya, Bu. Oh gitu. Florita. Hadir, Bu. Oke. Ananda. Sela. Hadir, Ibu. Iskandar. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Najahra. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Ya, Nia Ani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Wafa ada. Hadir, Bu. Oke, Indah. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Fatimah ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Teguh. Hadir, Bu. Oke. Askia. Hadir, Bu. Ilmi. Hadir Bu. Sally.
Ada Hadir, ya. Bu. Silvi, Hadir Ibu. Deborah, kok lemes Silvi? Hadir Bu. Oke, masuk semua ya. Saya simpan. Oke, nanti PowerPoint-nya sianya e-learning-nya belum bisa ya. Nanti saya WA aja ya. Oke, jadi untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, atas join-nya. Kita ketemu lagi Kamis depan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lev. Makasih, Bu. Oke, selamat Terima kasih, Bu. istirahat. Iya, Bu. Ya.